Kita Pagi, Prof. ya Pagi, Bu. pagi. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peser- Waalaikumsalam. Pesertanya 30 ini sudah hadir, masih kurang beberapa. Silahkan di-on-kan dulu kameranya. Saya akan presensi dulu ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Ya. Oh, Basil ada ya? Rajin Basil. Hadir, Prof. Hadir. Dinata, saya tayangkan aja ya. Nah, Dinata ada? Hadir, Prof. Ya. Eh. Muhammad, Hadir, Prof. Muhammad, namanya Muhammad aja, nggak Iya, ada Prof. panjang lain. Muhammad Satria Pamungkas, Hadir, Prof. minggu kemarin nggak ada ya? Iya, telat join, Bu. Mohon maaf. Oke. Muhammad Fajri Rabani, nggak ada. Ferdian Nugraha Astianto, Hadir, Prof. kemarin nggak ada. Iya, Prof. Oke. Sekarang yang prodi mana ini? Kalista Melinda, BSI ya. Kalista, Vina Alicia, Vina, Jasmine, Hadir, Prof. Emilia Saputri, Hadir, Prof. Ibnu Muzamil, Hadir, Prof. Adinda, Hadir, Prof. Adista, Hadir, Ibu. Naura Putri Abinaya, Hadir, Prof. Naura, ya. Margaret, Hadir, Naura, Prof. oh hadir. Margaret telat. Kemarin nggak ada. Enggak, Prof. Farhan Mubarak, Hadir, Prof. Anastasia Stefani, Lumbangawal, susah namanya. Oke, terus eh David, Hadir, Prof. Aisyah, Hadir, Prof. ini sengaja saya bedain warnanya biar kelihatan prodinya. Aisyah, Delia, Hadir, Delia, Prof. Melani, Hadir, ya. Prof. Oke, saya Robi Alfain, Rob, ikhlas, kok ikhlas udah 2 kali ini nggak masuk. Ikhlas Kusnas, apa? Ikhlas izin. oh izin, Iya, kemarin nggak masuk, sekarang izin. iya izin ada acara Mawapres katanya. Oh, Ada surat izinnya. oke. Husna Sakinah, Hadir, Prof. surat izin dispensasi dari WR3 ya? Iwan Iya, ya? Prof. Iya, Prof. Ada apa ya? Saya kok nggak dikasih tembusan. Nia Kamalasari, Hadir, Prof. Mutia Nur Aziza, Hadir, Prof. Pavita, Hadir, Prof. Raka Anggara Prabaswara Sawi. Ini panjang pisan namanya.
Hansa Marizta, Hadir, Prof. Aisyah Fitriani. Hadir, Prof. Kemarin nggak masuk ya? Kemarin masuk pas di absen juga udah Oh, udah maaf, ada. Raka hadir. Oh, siapa tadi yang hadir cowok? Oke, Raka ya tadi. Raka, Raka Anggara ada. Ada, Prof. Oh, oke. Dinda, Hadir, Prof. Septiana Nurzana, Sep, Fawaz, Hadir, Prof. Afra, Hadir, Prof. Yohan, ada ya Yohan tadi. Yohan ada ya? Yo, Aulia, Hadir, Prof. Muhammad Fatul Ihsan, Muhammad Ihsan, Fatul, Muhammad Amar Fauzan, halo, Nanda Yudita Syahra, Hadir, Prof. Miftah Usya ada, Hadir, Prof. oh, udah cantik-cantik. Agung Nugroho, Gung, Adinda Nurul Aulia, Hadir, Ibu. Ratu Rahma Putri, Ratu Aldini Azahra, Hadir, Prof. Loviska Hadir, Anca. Prof. Iya. Oke ya. Ini ya yang mudah-mudahan sudah semua ya. Muhammad Fatul Ihsan, Muhammad Amar Fauzan nggak ada ya. Agung Nugroho, Ratu Rahma, Ratu Rahma udah 2 kali ini nggak mas. Kelas juga. Anastasia Stefani juga 2 kali. Ibu, Muhammad, maaf Ibu. Tadi tadi ini saya udah ngomong tapi karena jaringan saya nge-lag jadi ini. ini ya. Iya Bu, maaf ya Ibu. Ya. Untung masih ini Anastasia. Saya ulang. Anastasia. Oke. Muhammad Fajri Rabbani. Muhammad Fajri Rabbani ini udah 2 kali. Karena kan 3 kali batasnya ya. Ferdian dan seterusnya. Udah ya. Saya Saya save belum dulu. di absen, Prof. Muhammad Dimas Jidan. Ya, Wah, Prof, saya nomor telat kemarin pas nom- disiakat. Muhammad. Oh, Belum ada, kemarin Prof. di Baru masuk. Oh, gitu. Oke. Muhammad Dimas Jidan. dari prodi apa? Seni rupa. Oh, Jidan. Seni rupa. Saya catat dulu sini ya. Nanti saya Oke. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Pagi ini kita mulai dengan apa namanya pembahasan untuk pertemuan pertama. Kemarin apa namanya Basil sudah mengirimkan ininya apa namanya kelompoknya. Sekarang silahkan untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Halo, kelompok 1. Siap, Ibu. Ya, silakan kalau sudah siap nanti saya akan beri penguatan di akhir perkuliahan dan apa namanya mengkonfirmasi kembali ya jika ada yang apa masih tidak paham. Silakan berapa orang? Ada 5 orang, Prof. Satu kelompok. Kelompok 1. Ya. Hadir semua ya?
Kelompok 1. Hari ini hadir semua nggak? Fakta, pendapat, dan kekeliruan berpikir. Silakan. 5 orang ya. Nanti hasil PPT-nya di-share di PA Group aja, nanti saya download buat apa namanya bukti kerja. Silakan. Kelompok 1 itu Raidinata Irza, Aisyah Maharani, Ibnu Muzamil, Vina Alicia, M. Ramdan. Apakah hadir semua? Hadir, Prof. Vinanya lagi dikontakin. Oh. Ya udah yang hadir aja dulu ya. Baik, Ibu. Ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang konsep dari logika dan penalaran ilmiah, lalu ada fakta, opini, dan teks. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Kelompok 1 ada saya, Ibnu Muzamil. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Saya Renata Irza Rasta. Oke, ada ya. Saya Finalisia. Ya, saya Finalisia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terus yang nggak hadir jadi berapa orang? Aisyah ada? Ada, Prof. Irza ada, Aisyah. Oh, Ramadan? Ada, Prof. Ramadan ada nggak? Ada, Prof. Suaranya kecil itu Ramadan ya? Ya, Prof. Allah, jauh banget suaranya. Ya, silakan. Baik, yang pertama adalah logika. Logika itu sendiri, menurut KBBI, logika itu artinya jalan pikiran yang masuk akal. Nah, sedangkan menurut Lois Katsoff, logika itu adalah sebuah cara atau kaidah-kaidah untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas dasar premis dan bukti ilmu pengetahuan. Lalu ada penalaran ilmiah KBB. Nah, ini kan ada dua kata, yaitu penalaran dan ilmiah. Penalaran itu berasal dari kata nalar yang berarti aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir kritis. Lalu ada ilmiah yang artinya tuh bersifat keilmuan. Secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah. Jadi, penalaran ilmiah itu adalah kegiatan berpikir seseorang dalam mempertimbangkan segala hal yang harus berdasarkan bukti ilmu pengetahuan. Nah, lalu logika dan penalarannya apakah sama atau beda? Penalaran itu pen- penalaran itu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada suatu pengetahuan. Sedangkan logika adalah pikiran untuk mencapai kebenaran.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk semuanya. Selanjutnya yaitu fakta. Fakta dan opini. Yang pertama, fakta dulu. Fakta dapat kita temukan dengan menyimak, dengan membaca informasi dalam berita. Untuk menemukan sebuah kalimat, apakah fakta atau bukan, harus memperhatikan keadaan. Hal-hal dan peristiwa yang ada dan terjadi, apakah kebenarannya tidak diragukan lagi. Dan kalimat itu berisi fakta adalah kalimat yang disertai dengan bukti pendukung atau sudah menjadi pengetahuan bersama. Misalnya, fakta tentang riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karya-karya yang pernah dihasilkan seseorang. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian, fakta juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut ya, seperti yang bisa kita lihat. Fakta tentang benda, contohnya minyak bumi merupakan salah satu barang tambang yang langka, kemudian pesawat Mandala merupakan milik perusahaan swasta. Kemudian fakta tentang peristiwa. Contohnya badai tsunami. Contohnya badai tsunami terjadi di Aceh pada tahun 2004. Ya, silakan lanjut. Kemudian fakta tentang keadaan, yaitu Rumah Sakit Abdul Mulek ramai oleh pasien yang terinfeksi flu burung. Kemudian salah satu contohnya lagi, akibat gempa bumi dan tsunami diserang di Mekah, porak-poranda. Kemudian fakta tentang jumlah. Untuk memeriahkan HUT RI ke-61, Kecamatan Pringsewu mengadakan pameran yang diikuti oleh 42 stand. Kemudian fakta tentang waktu, pukul 15.45 WIB, datang hujan lebat. Kemudian fakta tentang faktor penyebab. Kebanjiran itu terjadi karena penggundulan hutan dan sebagainya. Boleh di next. Ya, selanjutnya perbedaan fakta dan juga opini. Dari aspek yang dapat dilihat dari segi sisi, fakta sesuai dengan kenyataan, sedangkan opini kesesuaiannya dengan kenyataan bergantung pada kepentingan tertentu atau individu. Kemudian, dari segi kebenaran, fakta kebenarannya sesuai dengan kenyataan, karena data-data yang diambil itu berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian untuk opini bisa dikatakan benar atau salah dalam segi konteksnya. Kemudian dari aspek pengungkapan, untuk fakta cenderung deskriptif dan sesuai kenyataan yang ada atau terjadi. Kemudian opini cenderung argumentatif dan persuasif. Untuk aspek penalaran, fakta cenderung induktif dan opini cenderung deduktif. Selanjutnya. Nah, saya mau minta tolong, siapa aja volunteer boleh kalian menyimpulkan dari 2 paragraf di sini, mana yang paragraf berupa fakta, mana yang berupa opini. Silahkan. Izin menjawab boleh, Vina? Boleh? Menurutku langsung kelihatan jelas ya kalau fakta itu yang soal bumi adalah planet ketiga bla bla bla, dan opini itu adalah kegiatan membaca buku adalah bla bla. Terima kasih, Vina. Oke, terima kasih, Anes. Iya, benar. Karena yang paragraf pertama itu merupakan opini dan paragraf kedua yaitu merupakan fakta. Penjelasannya, mengapa paragraf pertama itu disebut fakta? Karena berisi informasi yang dapat, paragraf kedua, mohon maaf, karena berisi informasi yang dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti empiris. Kemudian fakta tentang bumi seperti diameter, posisi dalam tata surya, periode rotasi, dan keberadaan atmosfer dapat diuji dan ditemukan melalui penelitian ilmiah dan pengamatan astronomi. Meskipun terdapat berbagai interpretasi dan teori tentang fenomena alam, fakta-fakta tentang bumi juga merupakan informasi yang dapat diandalkan dan diterima secara luas dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan kalimat yang pertama, mengapa disebut sebagai opini? Karena bersifat subjektif dan merupakan pendapat pribadi tentang kegiatan membaca buku. Karena di sini ada kalimat saya percaya bahwa membaca buku dapat membantu seseorang menjadi lebih bijaksana dan terampil.
Meskipun membaca buku dapat dianggap bermanfaat oleh banyak orang, pendapat tentang seberapa menarik atau bermanfaatnya kegiatan membaca buku akan bervariasi sesuai dengan preferensi dan pengalaman pribadi setiap individu. Begitu. Boleh di next? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan, yaitu selanjutnya ada kekeliruan logika. Dilansir dari buku Dasar-Dasar Logika 2006 oleh Astanto Surajiyo, penyebab kesesatan atau kekeliruan berpikir yaitu pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Seseorang akan cenderung melemahkan argumen dengan medistorsi, menarik kesimpulan yang salah, serta menyalahgunakan bukti atau bahasa. Nah, dikutip juga dari situs Efektifologi, pengertian kesesatan berpikir atau logical fallacy adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis, sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Boleh di next. Nah, di sini adalah beberapa kekeliruan berpikir yang sering terjadi. Yang pertama itu ada dictosimpliciter, dikenal juga sebagai deductive fallacies, yang terjadi karena tidak memperhitungkan pengecualian berterima. Nah, contohnya itu mungkin seperti, walaupun berarti fisik itu baik untuk kesehatan, haruskah mereka yang bermasalah jantung melakukannya? Nah, itu tidak memikirkan pengecualiannya. Yang kedua itu ada kekeliruan berpikir hasty generalization. Itu cara berpikir yang cenderung atau kekeliruan karena argumen yang dihasilkan dari generalisasi yang dibangun dari sampel yang terlalu sedikit, sehingga menghasilkan penilaian yang kurang akurat. Atau mungkin cara berpikir yang cenderung menggeneralisasi keadaan. Biasanya kesalahan berpikir seperti ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Selanjutnya itu ada post-hoc. Kekeliruan yang terjadi karena argumen dibuat berdasarkan peristiwa terjadi sebelumnya yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa yang sama akan terjadi. Yang selanjutnya itu ada kekeliruan berpikir contradictory premise. Kekeliruan karena membangun argumen dengan menarik kesimpulan berdasarkan premis yang tidak konsisten atau tidak sesuai. Suatu proposisi yang saling bertentangan, mengakui sekaligus menolak hal yang sama. Oke. Selanjutnya ada kekeliruan berpikir apple to pity. Kekeliruan karena argumen yang dibangun bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan yang diharapkan mengubah pikiran seseorang dalam membuat keputusan. Yang selanjutnya itu ada kekeliruan berpikir hipotesis contrary to fact. Kekeliruan yang terjadi karena argumen dibangun dengan kepastian bahwa sesuatu pasti akan terjadi bila suatu peristiwa atau keadaan di masa lalu tidak terjadi seperti yang sebenarnya. Mungkin contohnya itu seperti jika Napoleon menang dalam pertempuran Waterloo, kita semua akan berbicara dalam bahasa Prancis saat ini. Itu merupakan contoh asumsi bahwa suatu keadaan hanya memiliki satu penyebab yang mungkin. Kesalahan ini didasarkan pada asumsi yang salah bahwa suatu keadaan hanya memiliki satu penyebab yang mungkin. Nah, mungkin selanjutnya itu ada kekeliruan berpikir attacking the person. Kekeliruan ini karena bukan menanggapi argumen atau pendapat seseorang, tetapi menyerang orang yang memberikan pendapat. Ya, jadi kayak menyerang personal gitu, bukan menanggapi argumen mereka.
Selanjutnya yang terakhir itu ada kekeliruan berpikir, appeal to ignorance. Keluar ini argumen yang dibuat untuk menunjukkan kurangnya bukti tentang suatu hal sehingga itu dijadikan bukti-bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Kadang-kadang untuk membuat klaim yang tidak ada yang tahu. Mungkin seperti itu, boleh jadi next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teks. Definisi teks di sini yaitu sebuah rangkaian fungsi komunikatif yang saling relevan yang terstruktur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan retorika keseluruhan. Hatim dan Mason 1990. Kemudian di sini ada posisi teks. Teks sangat terkait konteks situasi dan konteks budaya menurut Miller 2018. Lalu di sini teks memiliki standar. Yang pertama ada cohesion, yaitu komponen-komponen teks merupakan permukaan terhubung dalam sebuah urutan. Yang kedua, coherence, konsep dan hubungan yang terkait dan relevan. Selanjutnya ada intentionality, sikap dan niat si pembuat teks. Selanjutnya ada acceptability, sikap si penerima teks. Selanjutnya ada informativity, sejauh mana isi teks sudah diketahui atau diharapkan dibandingkan dengan yang tidak diketahui atau tidak terduga. Ada situationality, faktor-faktor yang membuat teks relevan dengan situasi kejadian. Yang terakhir ada intertextuality, faktor-faktor yang membuat pemanfaatan satu teks bergantung pada pengetahuan tentang satu atau lebih teks yang sebelumnya ditemui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ini tentang jenis dan bentuk. Yang pertama itu 7 jenis teks berdasarkan satu tujuan atau strategis tekstual, teks ekspositori, argumentatif, naratif, dan deskriptif. Kemudian yang B, teks sastra, jurnalistik, periklanan, hukum, administrasi, atau akademis. Kemudian C, teks tulisan tangan, teks cetak, dan teks digital. Kemudian ada bentuk teks. Yang pertama yaitu seperti buku, majalah, surat kabar, film, dan lukisan. Kemudian posisi teks terkait sangat dengan konteks situasi dan konteks budaya, Miller 2018. Konteks situasi ini berkaitan dengan 3 variabel, yaitu medan, tenor, dan mode, sedangkan konteks budaya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya di mana teks tersebut digunakan. Dengan kata lain, teks apapun merupakan ekspresi situasi tertentu dan ekspresi sosial, sejarah, politik, ideologi yang lebih luas, dan lain-lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian dari pemaparan kelompok 1 dan kami membuka sesi tanya jawab dan kami membatasi untuk saat ini 3 pertanyaan pertama. Silakan pada teman-teman jika ada yang ingin mau ditanyakan. Ya, silakan ditutup dulu slide-nya. Kita diskusi dulu. Nah, itu udah ada pertanyaan nih ya. Komalasari. Wah, banyak nih, Musna. Silakan, moderator. Selanjut. Baik,
penanya pertama silakan kepada Nia Komalasari. Baik, terima kasih moderator atas izinnya. Saya Nia Komalasari dari Pendidikan Bahasa Arab, izin bertanya, bagaimana opini dapat mempengaruhi penalaran? Terima kasih. Terus pertanyaannya, ya silakan. Dikumpulin aja dulu ya. Baik Ibu. Untuk penanya kedua silakan Husna Sakinah. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparannya tadi. Izin bertanya, apakah semua opini sama pentingnya dalam penalaran ilmiah? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, penanya terakhir Jasmine silakan. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Tadi kan ada pembahasan mengenai kekeliruan logika ya. Saya ingin bertanya, gimana kalau seandainya kita bertemu orang yang berada dalam kekeliruan logika, tapi dia kan nggak sadar kalau dia keliru ya, jadi alias dia kekeh dengan pendapatnya kalau pendapatnya itu benar. Nah, kalau kita ketemu orang yang seperti itu, baiknya gimana ya? Apakah kita bantu jelasin kalau fakta yang dia tahu itu salah, atau kita diemin aja karena kan juga dia pasti kan yakin apa yang dia yakini itu benar ya. Terima kasih. Silakan. Ya silakan diskusi dulu kelompoknya. Siapa yang mau jawab? Bagus-bagus ini pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Jasmine ya. Tadi pertanyaannya bagaimana jika ada seseorang yang berada dalam kekeliruan logika, tapi orang tersebut masih kekeh berada di pendapatnya karena dia nggak sadar kalau dia keliru. Nah, cara untuk mengatasi orang yang berada di kekeliruan logika yang seperti ini bisa dengan kita membuka sesi dialog yang dapat membantu atau sesi diskusi. Kemudian kita sajikan bukti atau argumen yang mendukung menurut sudut pandang yang benar dan menjelaskan dengan rasionalitas yang dapat memfasilitasi pemahaman. Nah, tapi penting juga buat menghindari konfrontasi yang berlebihan agar dialognya itu tetap konstruktif gitu. Boleh kalau ada yang mau menambahi. Sementara tidak ada yang menambahkan, nanti Ibu yang akan menguatkan. Lanjut lagi. Silakan. Moderator. Ya, untuk pertanyaan berikutnya yang lainnya. Baik, saya izin mewakili dari kelompok saya. Jadi tadi untuk pertanyaan tidak semua opini sama pentingnya dalam penalaran ilmiah. Opini yang didasarkan pada bukti empiris, logika yang kuat, dan metodologi penelitian yang valid cenderung lebih bernilai dalam konteks ilmiah. Dan daripada opini yang didasarkan pada asumsi, prasangka, atau ketidaktahuan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua opini sama pentingnya terhadap penalaran ilmiah? Opini dapat mempengaruhi penalaran dengan mempengaruhi cara seseorang menginterpretasikan bukti atau data, serta mempengaruhi pemilihan topik penelitian, desain penelitian, dan interpretasi hasil.
Opini juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menyusun argumen atau melakukan penalaran logis dalam mendukung atau menentang suatu hipotesis atau teori. Namun dalam penalaran ilmiah yang baik, opini harus diuji dan disesuaikan dengan bukti empiris yang ada. Gitu. Silakan kalau ada yang Ya. mau menambahkan. Silakan yang mau menambahkan Vina. Ya, Vina tadi udah bagus jawabnya. Yang lain silakan. Apa namanya? Jika ada pertanyaan juga boleh ya. Apa namanya? Moderator, silakan. Opini, fakta, logika, nalar. Nah itu jadi satu kesatuan ya sebenarnya ya. Apalagi sekarang masa kampanye kemarin ya. Sekarang masa tenang. Sekarang kemarin-kemarin masa kampanye, di mana logika, kemudian logika kita ya, nalar kita banyak sekali menuntut kita memiliki referensi. Jadi gini ya, teman-teman, untuk mengungkap suatu fakta, ya kalau opini kan banyak ya, kalau opini kan kayaknya persepsi orang semua punya hak untuk memberikan opini, memberikan argumentasi. Tetapi coba dilihat, apakah opini itu berdasar atau tidak. Banyak lah ya yang bisa kita lihat, apalagi sekarang masa pemilihan umum. Jadi mulai dari debat capres, mudah-mudahan kalian mengikuti ya sebagai generasi penerus yang akan nantinya menjadi pemimpin, yang juga biasanya ikut demo. Kalau demo ini mahasiswa tidak mempunyai fakta, hanya opini saja. Nah, itu kan jadi terjadi kesesatan ya. Nah, ketika kita bertindak, mahasiswa harus memiliki referensi. Referensi itu untuk mendukung fakta. Jadi nomor satu adalah referensi. Referensi itu bisa dari mana saja. Bu, referensi itu bisa nggak dari opini orang lagi ngomong, misalnya ya tokoh gitu, kemudian tokoh itu berpendapat, nah itu menjadikan referensi. Nah, ada beberapa referensi itu yang bisa kita ambil, salah satunya dari teori, ya tentu dari buku, kemudian dari hasil penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah biasanya yang sudah terbukti kebenarannya, yang sudah diuji hipotesisnya, dan dari pakar. Nah, itu biasanya kita harus itu dijadikan landasan atau dasar kita meyakini bahwa pendapat itu benar. Jadi nomor satu adalah referensi. Nah, ketika kalian nanti membuat artikel pun, di dalam latar belakang masalah, pendahuluan gitu ya, latar belakang masalah, maka harus didasari pada referensi. Jadi ketika berbicara, misalnya, pemilu yang diadakan di tahun 2024, semua berjalan baik dan saling menghormati. Hal ini didukung oleh, itu ada pernyataan dukungan-dukungan. Jadi setiap kita menyatakan statement, harus ada dukungannya. Ya, kemudian di masa pandemi terjadi perubahan perilaku seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Yang biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, namun ada masa COVID, pembelajaran dilakukan secara online. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa, gitu. Jadi setiap ada statement harus ada referensi. Ya, jadi tidak
dari si si pembicara sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan fakta. Nah, kalau opini, mahasiswa biasanya bikin latar belakang masalah opininya sendiri. Apa ya, asumsi sendiri gitu ya. Nah, asumsi sendiri itu boleh nggak? Boleh. Ketika kita menuliskan di dalam karya ilmiah itu permasalahan empiris. Jadi misalnya ya, Anda itu merasa bahwa pembelajaran daring itu lebih efektif daripada pembelajaran luring. Nah, itu kan opini ya, opini kamu ya, asumsi ya. Maka itu bisa dijadikan boleh ditulis di dalam karya tulis ilmiah, tetapi itu harus dibuktikan. Nah, itu baru opini. Jadi harus dibuktikan dengan penelitian-penelitian ya, wawancara, kemudian kuesioner atau pengamatan dan seterusnya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Oleh karena itu, fakta dan opini jika dalam suatu artikel atau karya tulis ilmiah itu menjadi satu kesatuan. Ada fakta, kemudian ada opini. Opininya itu di dalam frame Anda membuat atau Anda menyimpulkan suatu permasalahan yang empiris, gitu ya. Nah, biasanya fakta ini kan harus didasari pada referensi. Intinya tuh semua fakta yang dapat dipertanggungjawabkan harus berbasis pada referensi. Ya, jangan menurut sendiri atau kata orang yang tidak pakarnya. Nah, sekarang banyak lah ya isu-isu yang bukan dari pakarnya, kemudian menjelaskan gitu ya, padahal bukan pakar kesehatan, tetapi menjelaskan tentang bagaimana hidup sehat gitu ya. Bukan pakar pendidikan, tetapi bagaimana cara mendidik dengan benar katanya gitu. Nah, itu biasanya sebatas opini. Apakah boleh dipercayai? Opini itu bisa dipercaya jika ada hasil penelitian lagi. Misalnya, saya nggak percaya tuh Bu Dini ngomongin tentang kesehatan orang dari pendidikan. Tetapi kemudian mungkin dalam opini saya, dalam membuat statement yang yang dikemukakan bukan dari pakar, jika saya kemudian meng-highlight dengan referensi, maka itu bisa dijadikan fakta. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat. Harusnya sih kalau kita ketemu ada contoh ya, fakta atau opini gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang ada di viral. Nah, itu Anda bisa lihat mana yang fakta, mana yang opini. Oke ya, sekarang kita latihan ya. Kita latihan mana yang fakta dan mana yang opini. Tapi pakai logika. Saya menggunakan contoh dengan bukan karena ini sedang pemilu, kemudian saya membela salah satu capres, tidak ya, tetapi kita berlogika dan bernalar melihat dialog atau debat antar capres atau cawapres. Sekarang nih, orang bodoh di pasar ketika ditanya, barangkali juga Anda sering bertemu dengan orang-orang ya. Nah, ada pertanyaan gini, Bu, ada nenek-nenek nih di non jauh di sana ya, di kampung lah ya. Terus ada yang tanya begini, Ibu lebih suka diberi pendidikan, lebih suka pendidikan diberi apa? Lebih suka
dimudahkan, diberi kemudahan dari sisi pendidikan, atau ibu senang diberi bansos atau BLT misalnya. Itu contoh ya, contoh. Apa jawabannya rata-rata? Ini misalnya ya, yang apa namanya? Kita membandingkannya bukan yang dari akademisi ya, yang di pelosok sana. Jawabannya apa kira-kira? Mau pendidikan atau mau bansos? Bansos karena miskin. Bansos karena miskin. Itu baru opini. Ya, belum fakta. Siapa tahu orang yang miskin juga mikir. Gitu. Jadi kesimpulannya kita itu tidak bisa menyamaratakan opini atau pendapat. Nah, sehingga apa namanya? Kita harus memberikan argumen. Kenapa yang diminta itu bansos, bukan pendidikan? Lalu ditanya lagi, dikejar. Maka ketika si peneliti membuat pertanyaan, nah ini saya mau mengaitkan dengan penelitian nanti ketika Anda ke lapangan. Ketika Anda bertanya, Bu, Ibu lebih senang diberi kemudahan dalam pendidikan atau diberi bansos? Terus kata Delia tadi, bansos, karena lebih cepat. Kan nggak ngerti tentang pendidikan dan seterusnya. Terus dikejar lagi. Ibu tahu, ibu punya anak berapa? Anak ibu sekolah di mana? Dan seterusnya. Itu panjang lagi. Ya, pertanyaan anak-anaknya ya, anak pertanyaan. Jadi nanti kalau kamu melakukan penelitian dengan wawancara ataupun tidak penelitian ya hari-hari, sebenarnya dalam perjalanan hari-hari juga kita selalu bertanya itu mendalam ya, yang mendalam. Jadi jangan cuma kenapa kamu nggak masuk? Sakit. Oh, udah aja. Harusnya kenapa kamu nggak masuk? Sakit. Sakit apa emang? Emang sampai dirawat? Terus apa yang berasa? Oh, terus ditanya terus ya sampai orang itu risih. Ini orang ngapain sih nanya detail amat gitu. Kepo banget gitu ya. Nah, itu memang orang kualitatif apa namanya yang senang bertanya kayak Najwa Shihab ya. Kalau nanya itu ngejar. Terus kayak Aiman kalau nanya itu ngejar. Nah, Anda mau jadi reporter kan? Nanti kalau mau jadi reporter, nah bertanya itu sampai mendalam. Sehingga orang ini bisa menyimpulkan, oh kenapa sih ibu itu milih bansos? Ternyata dia tidak punya anak, dia sudah tidak memikirkan lagi apa namanya pendidikan untuk anaknya. Bagi dia adalah dia mendapat bantuan. Jadi apakah bansos itu salah? Kesimpulannya. Apakah pemberian bansos itu salah? Ya tidak juga. Karena memang diperlukan gitu ya, tetapi diperlukan pada rakyat yang bagaimana. Nah, dan seterusnya. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa tidak semua statement itu salah dan tidak semua statement itu benar. Tergantung dari persepsi. Persepsinya dari mana? Dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dari referensi, dan seterusnya. Jadi intinya kalau mahasiswa bertanya, tidak langsung percaya, tetapi harus mengejar pertanyaan itu sampai detik. Kamu suka nggak sama saya? Enggak, ih kamu mah jelek, katanya. Emang saya jelek apanya? Kamu tuh ya gini gitu. Terus dikejar nih sama cowok-cowoknya, pengen tahu jeleknya itu di mana gitu. Nah, sampai sebegitunya ya kalau apa namanya? Nanti kalau nembak, saya suka sama kamu karena kamu gini gitu. Kan si perempuannya risih tuh. Terus harusnya nanya, emang kamu suka dari saya apanya gitu. Terus ditanya lagi terus gitu sampai akhirnya kesimpulan, oh iya kali ya benar-benar dia tuh suka sama saya. Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya membuka pikiran mahasiswa bagaimana dia memahami suatu fakta atau opini aja. Atau jangan-jangan cuman senang pada saat saya lagi, apa namanya, biasanya kalau artis ya, senang kalau lagi nyanyi aja gitu. Kalau lagi nyanyi itu ya, ngelihat Ariel, aduh cakep banget.
seneng banget. Tapi hari-harinya biasa aja, saya nggak suka sama perilakunya. Nah, kan ada yang kesengsem karena itu ya. Nah, itu jadi logikanya itu dipakai. Sekarang ya kasus yang ini nih, karena saya sering baca di Google ya. Ada anak yang ditenggelamkan sama pacarnya. Logikanya, nah si artisnya ini bilang, saya selalu menitipkan sama pacarnya karena aman. Tiba-tiba ditenggelamkan oleh anaknya, oleh pacarnya gitu kan, logikanya di mana gitu ya. Si coba Anda sebagai apa namanya, misalnya di posisi yang sama, kan pasti percaya ya sama pacar ya. Masa sih sama pacar nggak percaya, apalagi pacar itu mau berumah tangga, pacar itu serius dan seterusnya. Itu logika. Jadi kita percaya. Kemudian tadi ada yang apa namanya, berargumen atau apa ya tadi ya, sebentar. Hmm, tadi tuh siapa tuh tadi yang menjelaskan macam-macam kekeliruan ya. Sebentar. Ada yang merasa bahwa orang itu harus membangun opini bahwa yang diajak bicara itu yakin sama dia. Menghipnotis lah ya. Nah, menghipnotis seorang untuk meyakini. Nah, biasanya kan perempuan itu gampang tuh ya. Perempuan itu gampang yakin dan gampang percaya. Nah, maka saya titip ya ini barang-barang berharga dititip sama pacarnya. Dia tidak berpikir bahwa kejahatan itu bisa ke siapa aja. Nah, itu contohnya. Jadi logikanya di mana? Saya juga nggak habis pikir. Sekarang itu nggak ada logika yang gimana ya? Orang tua yang dibunuh sama anaknya. Itu logikanya di mana gitu. Terus yang ayah apa meruda paksa anak kandungnya, itu logikanya di mana gitu. Nah, Anda sebagai reporter nanti misalnya latihan fakta dan opini ya, harusnya Anda latihan apa namanya, bertanya apa namanya, meyakinkan suatu logika. Nah, itu dapat apa dikejar, mengapa hal itu bisa terjadi, karena pasti di belakangnya itu ada alasannya. Maka polisi itu selalu pinter tuh, yang yang apa namanya, polisi itu sebenarnya kayak peneliti kualitatif ya, yang tidak ngaku gitu bisa jadi tersangka gitu ya. Nah, itu kehebatannya polisi. Diwawancara 1,5 jam, kemudian eh, di dalam 1,5 jam wawancara itu penyidikan, dan itu bisa menyimpulkan bahwa si A itu menjadi tersangka, itu luar biasa. Nah, logika berpikirnya itu kayaknya logika dari sini, ada cita-citanya nanti S1 setelah udah S1 ya, nggak ada lagi yang di kepolisian. Itu hebat banget. Kalau saya itu kepolisian, kalau pengacara sih enggak ya. Kalau pengacara itu karena kadang faktanya itu dibeli gitu. Jadi saya kurang percayalah kalau pengacara, tergantung siapa yang membayar. Nah, tetapi mungkin polisi juga begitu kali ya. Berarti nggak boleh, berarti ini opini ya. Nah, kalau opini, saya juga kan ini kan tentang apa namanya, opini saya aja nih. Kalau polisi itu ternyata pinter-pinter ya wawancara. Karena kan juga belum tentu, nggak semua polisi juga apa misalnya apa namanya, bukan mewawancara, menyelidiki yang benar. Ada beberapa kasus juga kan yang seolah-olah dibeli begitu ya. Nah, itu juga ada. Bu, jadi keyakinan terhadap fakta ini gimana ya, Bu? Soalnya yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, itu lihatnya gimana tuh? Bisa kan sekarang ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu logika dan faktanya ada di mana? Ketika orang memutarbalikkan fakta, harusnya benar jadi salah.
kayak gini contohnya. Di kelas nih, ada anak yang nyontek. Terus temannya bilang, Bu Guru, itu Dini nyontek. Yang dimarahin siapa? Anak yang nyontek apa anak yang lapor? Harusnya logikanya anak yang Nyontek. anak yang nyontek ya. Nyontek. Iya, Bro. Nah, iya, sekarang gini. Saya kembalikan lagi. Ada video asusila ya yang menyebarkan dan yang membuat. Yang mana yang salah menurut logika dan penalaran? Yang berbuat atau yang menyebarkan? Mungkin yang menyebarkan, Bro. Yang menyebarkan, Ibu. Yang menyebarkan, Bu. Yang menyebarkan. Jadi yang melakukan nggak salah? Salah juga. Ibu. Ya, jadi yang menyebarkan nggak salah. Yang memfitnah, misalnya, yang memfitnah, menyebarkan, memfitnah, kemudian nggak tahu kan, nggak tahu benar, nggak tahu salah juga ya, namanya juga menyebarkan. Nah, kalau menyebarkan berarti bisa terjadi fitnah itu bisa terjadi suatu kesalahan. Nah, tetapi apakah sumbernya itu benar? Apa ya namanya tidak salah gitu ya? Yang bersalah itu yang menyebarkan, kalau itu ya tadi ya, yang bersalah itu yang melaporkan atau yang bersalah itu yang menyebarkan, karena tadi yang nyontek yang salah yang mana? Yang nyontek apa yang lapor? Yang nyontek, Bu. Ya kan, kata kalian yang nyontek, Bu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sama juga kasusnya dengan ini yang membuat video asusila dan yang melapor. Yang mana yang salah? Katanya yang melapor. Apa yang apa namanya membuat asusila ya berarti ya. Yang melapor enggak. Tetapi kalian tadi bilang yang mana yang salah? Yang menyebar, yang menyebarkan atau yang melapor. Jadi yang mana yang salah sebenarnya? Yang membuat atau yang melaporkan. Di Indonesia ini kan banyak yang melaporkan yang salah ya, makanya banyak juga yang tidak mau melaporkan kayak KDRT ya, tidak mau melaporkan karena kalau melaporkan nanti yang salah itu yang melaporkan. Nah, itulah logika dan penalaran yang terbalik. Sehingga Anda tadi bilang kalau dari sisi Bu ini si Dini nyontek. Si A yang melaporkan. Nah, yang salah adalah yang nyontek. Padahal yang nyontek juga belum tentu salah karena harus dikonfirmasi. Karena siapa tahu dia itu membuka buku bukan untuk mencari jawaban yang dia gunakan. Kan harus diteliti lagi. Nah, jadi nanti Anda sebagai guru tidak langsung serta-merta, Bu, tuh Dini nyontek tadi. Terus langsung panggil, Dini, sini kamu nyontek ya, wah yang dimarahin gitu ya, semuanya sini seolah-olah dia yang bersalah banget. Nah, kemudian yang melaporkan, memang kamu lihat, kan ditanya dulu sama gurunya, memang tadi kamu lihat Dini nyontek. Saya kata si ini Bu, jadi semua harus dikonfirmasi. Kita tidak bisa menetapkan mana yang salah. Nah, jadi teman-teman, ketika ada kejadian, ada sebab dan ada akibat, teman-teman jangan langsung menjustifikasi yang salah ini A, yang salah B, tetapi harus dikonfirmasi. Kayak tadi ya, yang salah yang nyontek atau yang melaporkan, itu dua-duanya harus dikonfirmasi. Kemudian yang salah yang membuat video asusila atau yang salah yang melaporkan, itu juga harus dikonfirmasi. Nah, jadi tidak bisa menyimpulkan sendiri. Nah, di dalam penelitian, di dalam karya tulis ilmiah atau di dalam menuliskan artikel, kita tidak boleh menyimpulkan dari satu variabel saja. Itu kesimpulannya ya. Tidak bisa menyimpulkan kebenaran hanya dari satu variabel saja.
Misalnya, Anda bertanya tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Anda hanya menanya pada orang yang rumahnya jauh dari kampus, nggak punya dan nggak kos, gitu ya. Pasti orang itu memilih belajar dari rumah. Kemudian kamu bertanya lagi pada mahasiswa yang di rumahnya sama nih, jauh semua dari kampus, di gunung gitu ya. Yang satu juga jauh. Tapi yang satu senang belajar dari rumah. Yang satu senangnya justru belajar di kampus. Dua-duanya rumahnya jauh. Kenapa? Nah, kamu harus cari tahu itu dua-duanya, pembenarannya di mana. Yang mana sih yang benar sebenarnya? Nah, ketika dilihat, oh ternyata yang rumahnya jauh ini, satu yang senang belajar dari kampus, dia memang tidak punya tempat tinggal di dekat kampus, pakai transport yang lumayan mahal lah ya gitu. Tapi yang satunya lagi senang di kampus, padahal dia rumahnya jauh dari rumah. Kenapa tuh alasannya? Anda harus mencari tahu jawabannya. Mungkin saja yang jauh itu tidak punya paket atau sinyalnya kurang baik di rumahnya, sehingga dia lebih senang belajar luring, belajar di kampus. Ya, ada saya mahasiswa S3 itu, saya lebih senang belajar luring, Bu. Saya di NTT itu susah sekali sinyal. Saya sampai naik ke pohon, saya naik ke rumah katanya. Saya tidak dapat sinyal ibu, gitu kan ya, waktu masa pandemi. Saya lebih suka luring walaupun saya jauh. Nah, artinya tidak semua orang yang jauh itu senang dengan pembelajaran secara daring. Gitu ya, intinya jangan menyamakan orang. Nah, orang itu punya argumen, punya nalar dan punya logika, sehingga nanti ketika mengambil kesimpulan itu tidak hanya dari satu narasumber. Ketika nanti pembelajaran daring itu lebih efektif, lebih murah, misalnya ya, dibandingkan dengan pembelajaran luring, maka yang ditanya adalah wawancara gitu ya pada pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan semua yang memberikan informasi kejelasan hipotesis kita bahwa sebenarnya pembelajaran daring itu tidak efektif. Misalnya kamu punya hipotesisnya sebenarnya pembelajaran daring itu tidak efektif. Yang efektif itu sebenarnya pembelajaran luring. Nah, itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dengan banyaknya narasumber atau responden untuk menjawab. Nah, generalisasi ketika fakta itu digeneralisasikan, pendapatnya 90% mengarah bahwa pembelajaran daring itu lebih efektif, baru Anda boleh menyimpulkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 90%, oh ternyata pembelajaran yang luring yang efektif, maka itu yang dijadikan dasar jawaban yang berlogika dan bernalar. Oleh karena itu harus ada dasarnya. Nah, ketika melakukan penelitian atau menuliskan karya tulis ilmiah dari sekian responden atau narasumber yang ditanya A, B, C, D, kemudian Anda harus menyimpulkan. Sebenarnya dia ngomong apa? Sebenarnya dia menyimpulkan apa? Mensintesiskan. Nah, itulah perlunya logika dan penalaran dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan seperti ini. Sebentar. Nih ya. Jadi, jika Anda akan menulis mengeneralisasikan
Ini kan latar belakang ya. Ini apa namanya? Saya jelaskan supaya nanti pada tugas akhirnya Anda membuat artikel. Nah, biasanya pada penelitian itu, pada apa namanya ya, membuat latar belakang masalah, ini kita berbicara dari yang umum dulu nih. Berbicara dari yang umum, kemudian menuju ke yang khusus. Nah, ini kalau kita berbicara induktif, karena dia mengerucut ke dalam. Ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Misalnya ini tentang efektivitas pembelajaran online. Ya. Nah, kita berbicara dari yang umum dulu. Bagaimana pembelajaran online itu sangat komprehensif. Ya, komprehensif itu apa? Bisa siapa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja waktunya. Pokoknya tidak terbatas waktu dan tempat. Misalnya ya. Tapi ini harus ada referensi. Nah, kemudian ini menurut asumsi nih, baru opini ya, bahwa kalau efektivitas online itu sangat efektif karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, ya, bisa di mana saja dan bisa sedang apa saja gitu ya, sedang melakukan apa saja gitulah ya. Ini sehingga akan lebih efektif dan seterusnya. Ini menurut saya nih, ini baru hipotesis namanya. Kemudian Anda lakukan wawancara yang mendalam. Wawancara atau pengamatan dari beberapa sumber yang kemudian memberi kesimpulan bahwa ternyata tidak selamanya pembelajaran online itu efektif. Ya, jadi asumsi kamu tadi nggak benar. Tidak diterima, hipotesisnya ditolak. Karena ternyata setelah wawancara, setelah pengamatan, setelah cari buku, yang efektif itu tetap pembelajaran luring. Misalnya gitu ya, walaupun di sini menurut referensi banyak apa namanya kelonggaran-kelonggaran pada online, di mana dari sisi waktu, dari sisi tempat, dari sisi kebebasan gitu ya, dan seterusnya. Dan inilah lebih nyaman dan seterusnya. Karena ada beberapa mahasiswa saya, dia ini ya apa namanya punya kebutuhan khusus. Nah, ternyata dia merasa aman dengan pembelajaran secara daring. Karena kalau daring ke satu dia bisa fokus, ngedengerin gitu ya. Menurut dia nih wawancara ya, saya juga baru tahu. Kalau anak kebutuhan khusus itu ternyata fokusnya bagus dengan daring. Dan dia nggak kebutuhan khususnya karena ini sih, karena apa namanya, apa itu, kecelakaan, terus otaknya itu tinggal sebelah katanya ya. Jadi sering apa itu, eh, apa tuh yang ngeluarin busa itu tuh dari mulut itu, Step. epilepsi, iya epilepsi. Nah, iya kayak kayak step gitu ya, epilepsi. Nah, dia kalau ketemu orang banyak, dia muncul itu ya, suka apa namanya, suka step, suka apa keluar busa dari mulutnya gitu ya. Karena dia tidak bisa diganggu gitu. Apalagi kalau ditanya sama dosen, terus kamu jawabannya apa, ditanya gitu ya, dia tidak bisa menjawab atau apa namanya kabur gitu ya, apa namanya fokusnya, nah dia kejam
Iya, step kejang ya. Kemudian dia mengeluarkan busa dari mulut. Nah, dia merasa nyaman dengan pembelajaran online daring. Kalau daring itu, Bu, saya di rumah, saya bisa fokus dan saya tidak terganggu oleh teman-teman yang membuli saya. Dan saya kalaupun ditanya sama dosen, saya sudah mencatat katanya gitu. Nah, jadi akhirnya saya suruh mahasiswa itu pindah aja kamu ke UT karena kalau UT kan belajarnya mandiri ya, nggak harus bertemu dengan orang lain. Nah, itu contoh. Sehingga ketika anak ini punya apa namanya, punya permasalahan, saya suruh ke psikolog karena kan saya juga bukan psikolog ya. Kalau saya mah aneh aja kok aneh ini ya, kenapa nggak mau belajar daring? Saya suruh belajar luring itu dia nggak pernah mau, nggak bisa Bu, saya nggak bisa Ibu, hybrid aja Bu. Ya nggak mungkin kan saya hybrid cuman hanya untuk satu orang dia pengen belajar luring ya. Apa dia pengen belajar daring karena saya harus ngajar luring. Nah, itu contohnya. Tetapi saya langsung di benak saya, nah, sebagai pendidik nanti Anda sebagai guru atau sebagai peneliti tidak boleh langsung mengeksekusi. Ini orang kenapa sih orang harusnya pembelajarannya luring? Bukannya ada kan ada orang tua juga yang komplain, UNJ ini gimana sih? Anak saya bayar UKT full, tapi nggak pernah kuliah di kampus katanya. Daring melulu. Sampai ada orang tuanya yang japri ya menanyakan kapan apa namanya UNJ akan belajar luring dan seterusnya. Nah, bukankah ada orang yang komplain kenapa nggak belajar luring? Tapi ini ketika luring, Bu, saya khusus saya daring saja kok khusus. Saya sampai bingung. Kok khusus kamu sendiri? Emang kampus punya kamu sendiri? Saya bilang. Dan seterusnya. Setelah ditanya, akhirnya dia punya apa ya kekurangan dan seterusnya. Akhirnya diputuskan mahasiswa tersebut ya udahlah kalau begitu kamu ambil saja kelas UT gitu ya, kuliah di UT sehingga tidak ada bertemu dengan orang lain. Tapi dia orang yang berhasil ya, dia bikin lagu, dia bagus. Pokoknya dia memang kerjanya tuh sendiri, mencipta lagu dan seterusnya dia bagus. Nah, jadi macam-macam. Nah, jadi kesimpulannya jika kita ingin membuat suatu argumentasi, maka harus didasari pada referensi. Walaupun menurut Anda itu masuk akal, kamu kan suka gitu ya, masuk akal sih. Kalau lagi ngomong ya, logikanya ada sih masuk akal, tetapi yang masuk akal dan yang logika itu belum tentu benar. Kebenaran itu ada di mana? Harus menggunakan referensi, harus menggunakan data. Ya, jadi data itu, nah, makanya kemarin Capres waktu debat, yang dibutuhkan adalah data. Apalagi makanya sekarang ada mata kuliah data raya, ya. Ada mata kuliah logika dan penalaran. Logika dan penalaran ini mata kuliah baru, belum lama. Ketika kita kena COVID, maka pemerintah mewajibkan di setiap perguruan tinggi ada mata kuliah logika dan penalaran. Kenapa? Karena yang viral itu banyak sekali yang tidak menggunakan logika. Kayak pinjol, coba kamu pikir rektor ya kasus nih. Saya nggak tahu, saya nggak harusnya kita juga cari tahu lagi. Seorang rektor nyuruh mahasiswa bayar UKT tapi dari pinjol. Itu kan menurut media massa. Kita kan belum tahu apakah kebenarannya itu memang mitra, pinjol itu mitra dengan suatu kampus. Ya, atau organisasi yang ternyata organisasi kemahasiswaannya itu banyak menggunakan pinjol. Itu logikanya di mana gitu ya, menurut kita. Tetapi harusnya dikaji lagi bahwa ternyata katanya perguruan tinggi tersebut bermitra dengan pinjol itu dan seterusnya lah, apa ya, pembelaan-pembelaan dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian mahasiswa itu banyak yang terjerat. Nah, itu yang sehingga mata kuliah logika dan penalaran sekarang dimasukkan ke dalam mata kuliah yang wajib diberikan kepada mahasiswa. Begitu juga data raya.
pemrosesan atau data raya ya. Nah, itu juga untuk menyaring banyaknya data ke kita yang masuk, mana yang benar, kita suka bingung sendiri. Coba kamu rasakan nggak? Ini saya suka bingung, banyak banget data ya. Banyak banget informasi. Mana yang benar? Anda pernah nggak merasakan seperti itu? Banyak sekali informasi, saya suka bingung, mana sih Ibu yang benar gitu ya. Nah, itu karena banyaknya data. Oleh karena itu, data itu harus dipilah. Kebenarannya itu harus, data itu kan berupa informasi aja. Yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, kebenarannya dari mana? Dari referensi, dari pakar, dari teori-teori ya, dan seterusnya. Nah, itu ya mahasiswa. Jadi tadi pertanyaannya yang bagus-bagus. Dari Nia, bagaimana opini dapat mempengaruhi penalaran? Karena gitu, ada yang cuci otak. Bagaimana saya itu mencuci otak orang-orang ini supaya percaya sama saya. Wah, itu pinter banget tuh. Malah kata orang paling enak mencuci otak orang Indonesia. Karena kosong. Nah, gelas kosong itu kan ngisinya enak ya. Nah, jadi gelas kosong ketika diisi apa saja pasti enak menuangnya. Nah, itu ya contohnya. Jadi opini itu memang dapat mempengaruhi penalaran kita. Bagaimana kita meyakinkan pacar kita supaya percaya banget ya, sampai dia itu memberikan semua hartanya sama dia. Terakhirnya dibunuh gitu. Bagaimana orang itu, contohnya sekarang, bagaimana masyarakat itu dicuci otaknya supaya percaya bahwa cawapres-capres itu adalah yang terbaik yang kamu pilih. Ya, kaum milenial ini mendukung cawapres yang muda. Nah, itu dicuci otaknya nih anak muda supaya dia percaya. Nah, gitulah. Banyak sekarang mah yang cuci otak ya, karena otaknya orang Indonesia katanya kosong-kosong. Jadi banyak yang dicuci. Nah, itu contoh ya, tetapi kan kalian enggak loh ya. Nah, apakah semua opini sama dengan penalaran ilmiah? Ya nggak sama ya. Kalau opini baru sementara. Nah, bagaimana kita meyakinkan kalau opini itu ilmiah? Jika ada referensi, jika ada teorinya. Teorinya dari mana gitu ya? Makanya kan seorang suka bilang teorinya dari mana? Nggak habis pikir kok bayar UKT bisa dari pinjol. Dari mana teorinya itu bisa masuk akal gitu ya? Nah, itu harus dicari keilmiahan itu. Gitu ya pertanyaan dari Kusna. Kemudian bagaimana jika bertemu dengan orang yang memiliki keliruan berpikir, ini ngeyel ya? Nah, ada ya yang teman kita suka ngeyel. Yes, jangankan teman kita ya. Kamu tuh anak-anak muda yang suka ngeyel. Ya, saya sampai suka tengkar sama anak-anak itu karena ngeyel. Ada yang begini. Saya yang suka tengkar itu, oh jangan suuzon sama orang. Gitu kan. Itu sering banget tuh. Jangan suuzon sama orang. Mama nih suuzon melulu sama orang. Dia itu temannya baik, gini. Wah, kalau udah cinta itu ya, kan udah membutakan semuanya. Jadi kalau saya menilai negatif, pasti dibilangnya suuzon. Nah, itu kan biasanya anak muda seperti itu. Nah, jadi itu kekeliruan berpikir. Padahal orang tua ingin melogikakan. Kan biasanya gitu yang udah seneng ya. Suka seneng itu susah kalau udah seneng itu nggak bisa dilogikakan deh. Pokoknya udah harga mati gitu ya, mau jelek, mau penjol, mau dekok, pokoknya udah deh gitu ya. Kekeliruan kita berpikir juga, kok ya herannya tuh otaknya dicuci ya nurut aja gitu. Itu ya. Aduh, makanya deh ini anak-anak muda ini coba jangan sampai otaknya dicuci. Makanya supaya tidak otaknya dicuci itu ya banyak baca. Banyak ngaji kalau orang prodi Arab ya. Banyak ngaji, makanya ini otaknya
tidak mudah diisi oleh setan. Nah, itu banyak sekali diskusi dengan anak muda. Banyak deh. Dialog terbuka itu mahasiswa komplain terus. Yang masalah UKT nggak ada keringanan gitu ya. Ini mahasiswa apa nggak mikir. Kan harus bayar AC, harus bayar listrik ya, WJ itu harus maintenance. Gimana mau maintenance, Bu? Kan kita juga daring. Ya, tetapi kan operasionalnya nggak semua pekerjaan itu dengan daring. Kan perguruan tinggi itu nggak cuma mikir satu orang mahasiswa yang memang kelasnya tidak ada misalnya. Nah, itu juga ya logika mahasiswa juga tuh. Mahasiswa mintanya dari keringanan UKT melulu. Gitu ya. Apa nggak mikir semuanya itu harus dibayar. Gitu. Sehingga kursi kelas ya banyak yang tidak tidak representatif. TV banyak yang rusak. Terus apalagi AC banyak yang nggak nyala, misalnya bocor. Terus apalagi itu fasilitas. Kemudian kegiatan kemahasiswaan. Yang ini nggak boleh, ini nggak ada dana, mau lomba nggak dikasih duit sama WD3 misalnya. Nah, itu semua kan harus dibayar. Dibayarnya oleh apa? Oleh UKT. Jadi mahasiswa logikanya ketika mau meminta keringanan UKT, yang lucu katanya sering sekali saya dengar, mahasiswa minta keringanan UKT. Kenapa kamu minta keringanan UKT? Ayah saya udah meninggal, Bu. Saya hidup dari ibu saya. Kapan meninggalnya? Waktu saya masih kecil, Bu. Lah, waktu masih kecil terus sekarang memang nggak bisa bertahan hidup. Nah, sekarang usahanya apa orang tuanya? Ada sih Bu, ibu saya usaha. Nah, dan seterusnya. Jadi, coba sekarang logika dan penalarannya digunakan ketika Anda dialog dengan dosen ya. Ketika Anda demo di demo mahasiswa itu ya. Kan banyak juga yang suka tidak berlogika. Tapi kalau yang akademisi pada turun gunung, semua guru besar turun gunung membacakan semua petisi-petisinya. Nah, itu logika-logika dari guru besar apakah sudah sesuai? Nah, pertanyaan lagi, Bu, itu opini apa fakta, Bu? Yang dibacakan para guru besar, petisi-petisi itu. Nah, karena itu guru besar yang ahli di bidangnya, di bidang hukum, di bidang politik, maka itu bisa diyakini suatu kebenaran. Beda kalau yang ngomongnya petisi misalnya dari office boy gitu ya, terus membicarakan ini, tetapi kadang juga mereka itu pintar-pintar gitu, karena banyak membaca. Nah, oleh karena itu banyaklah diisi otaknya dengan membaca, dengan mencari tahu gitu ya. Jangan kamu mau milih siapa? Gak tahu nanti gimana ntar deh. Gimana udah sampai bilik aja deh. Ada yang begitu mahasiswa ya. Pas dibuka aja deh bilik itu hati nurani mau masuk mau nyoblos yang mana. Nah, logika dan penalarannya harus dipakai. Anda udah nyoblos kan ya nih ya? Sudah boleh kan? Udah nyoblosnya Udah boleh, Bu. baru sekali ini ya? Belajar Iya, Bu, yang nyoblos ya? pertama, Bu. Iya, Ibu, Yang pertama. pertama. Nah, yang pertama bismillah ya, teman-teman. Jadi saya kampanye. Nyoblos kamu cuman berapa menit, tetapi menentukan 5 tahun ke depan. Jadi logika dan nalarnya harus digunakan. Kamu ke depan mau jadi apa, itu sangat tergantung dari pimpinanmu. Jadi jangan sampai gini, ada teman saya padahal dia lulusan S1 ya. Ditanya, saya mau milih siapa aja, hidup saya mah begini-gini aja, katanya. Lah justru kalau pengen berubah, kamu harus punya suara, saya bilang. Kalau semua orang kayak kamu semua, hidup kamu begini-begini aja, maka semua diatur sama yang begini-begini aja tadi diatur. Maka kamu harus punya pilihan. Hidup itu harus punya pilihan. Ya. Jadi selamat nanti tanggal 14 kamu nyoblos.
pakai logika dan nalar kamu. Jangan dicuci otak. Ini minggu tenang ya. Jangan otaknya dicuci, terus kamu memilih yang untuk 5 tahun ke depan. Kalau kepleset aja, 5 tahun ke depan kamu bisa merasakan keplesetannya itu. Apa namanya? Kekeliruannya. Kekeliruan itu tidak bisa dirasakan. Tadi pertanyaannya, siapa tuh yang namanya kekeliruan berpikir ya? Ngeyel. Jasmine, kekeliruan berpikir itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Kekeliruan berpikir itu ketika kita menyatakan, nah kelirunya tuh nanti bisa akibatnya panjang. Sama ketika contoh yang paling mudah ketika kita keliru memilih teman, sekarang belum berasa, nanti lama-lama akan berasa. Nah, sama dengan nyoblos capres cawapres. Sekarang waktu nyoblos kamu belum berasa. Nanti 5 tahun ke depan kamu akan berasa. Itu ya, gunakan hak pilih kamu dengan logika dan penalaran yang sehat. Jangan yang dibeli atau jangan yang dipengaruhi. Kalau karena mama saya, karena papa saya, udah nggak usah. Ya, karena pacar saya, kayak anak saya tuh. Pacar saya milihnya ini. Kamu jangan ikut-ikutan pacar. Harus pendirianmu sendiri. Kamu bilang sama pacar kamu harus bisa mempengaruhi dong. Enggak, saya tidak mau saling mempengaruhi. Biarkan pacar pakai aliran ini, saya pakai aliran ini. Nah, gitu ya. Jadi silakan sekarang. Nah, itu mahasiswa tentang fakta dan opini. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. 5-10 menit. Siapa yang akan bertanya? Boleh? Sebelum saya tutup. Nah, minggu depan kita pertemuan kedua. Saya cek dulu untuk online learningnya. Nah, di sini banyak video-video ya tentang fakta dan opini. Nah, kemudian karena kita daring terus, maka memang kalau daring itu ruginya nggak enaknya adalah tugas. Nah, tugas yang pertama adalah carilah berita yang disiarkan dari stasiun televisi atau surat kabar atau majalah tentang politik. Boleh. Bencana alam, boleh. Pendidikan, boleh. Salah satu ya. Analisis pernyataan di dalamnya yang mengandung fakta, opini, dan kekeliruan berpikir dengan mengisi tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Ya. Kemudian butir yang dianalisis adalah fakta. Pernyataannya apa, alasannya apa. Sumber beritanya tuliskan di sini. Opini juga begitu ya dituliskan. Dicto simpliciter juga dituliskan. Hasty generalization tadi sudah dijelaskan ya. Sampai ke ignorantiam. Ini namanya nama-nama Latin ya. Nah, silakan. Kok udah ada yang ngisi nih? Ini masih yang kelas dulu kali ya? Sebentar saya lihat dulu. Oh, ini yang dulu. Ini benar Basil Naura. Ini mahasiswa sekarang, tapi kok udah ada yang ngisi 24 ya, yang submit 24. Sebentar. Saya cek dulu. Atau yang baru ini 24 ya? Yang baru masuk ya? Oh iya betul. Yang baru masuk 24 silakan ya enroll ya. Enroll sendiri. Nanti Anda, oh iya, partisipan ini 24 ya. Jadi belum semua Anda enroll ke sini, silakan enroll.
kemudian tugasnya dikerjakan ya untuk minggu depan. Nah, kapan tugasnya dikumpulkan ya sebelum perkuliahan ya, malamnya, jangan malam-malam ya, jam hari Minggu jam 4 lah kamu udah masukkan. Soalnya saya suka baca dulu apakah tugas-tugasnya ada yang tidak mengumpulkan atau tugas-tugasnya ada yang keliru. Saya nanti tugasnya memperbaiki ya kekeliruan Anda. Nah, jadi hari Minggu jam 4 tugasnya harus sudah diupload semua. Karena ini pembelajaran daring, maka semua tugas-tugas harus dikerjakan yang ada di yang ada di AMS. Tapi tidak semua sih, nanti saya pilih mana yang harus dikerjakan, mana. Itu saja, nanti minggu depan kelompok 2 presentasi silakan disiapkan ya. Ada Izin Prof. pertanyaan? Ya. Izin Prof, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa PMM Prof. Jadi ini Prof. PMM. Iya Prof, dari Universitas Sumatera Utara. Tadi nama saya belum ada di absen Prof. Oh gitu. Anda udah ini belum? Udah daftar ke Siakat belum? Ya kan udah Prof, cuman di logika penalaran ilmiah itu belum diinput sama ini. Sama siapa? Ya Coba ini saya. pihak Kaprodi. Kemarin Muhammad. Kata Kaprodi gimana? Kata Kaprodi ternyata logika penalaran ilmiah MKU Prof ya, dari Unip Prof ya. Namanya Muhammad Ramadian aja ya? Muhammad Ramadan Prof. Ramadan. M Ramadan. Enggak ada ya di saya ya? Iya Prof, belum ngambil ya. saya. Masih proses Prof. Oke. Yuan tolong dicatat ya. M Ramadan ya. Baik, Prof. Siapa lagi? Yang PMM. Dari mana tadi kamu? M Ramadan? Dari Universitas Sumatera Utara Prof. M Ramadan, Universitas Sumatera Utara. Kamu ini ada di Jakarta atau di Sumatera Utara? Di Jakarta Prof. Oh, ikut PMM yang ini ya, yang di Jakarta. Ya, Oke. Iya, mudah-mudahan betah di Jakarta ya. Hati-hati ya. Prof. Ya Prof. Ada Syukron lagi? Prof. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. Saya tutup ya. Terima kasih, Prof. Iya Prof. Terima kasih Prof.